Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi terkait penentuan harga barang oleh pemerintah dengan dosen pengampu yakni Ibu Yulia Maris Herdianti SEME. Anggota dari kelompok 8 yakni yang pertama ada Mbak Nur Hidayati, lalu yang kedua ada Mbak Dwiana Putri, yang ketiga ada Mbak Alyanika Nurusina, yang keempat ada Mas Muhammad Rizky Ali, dan yang terakhir ada Mbak Siti Nur Aziz. Materi pertama yaitu tentang teori harga. Harga sesuatu barang atau jasa adalah merupakan suatu tingkat penilaian yang pada tingkat tersebut, barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Harga suatu produk adalah nilai tukar produk yang dinyatakan dalam satuan moneter atau mata uang tertentu. Ini artinya, jika suatu barang atau jasa berharga Rp10.000, maka seorang konsumen harus mengeluarkan uang sebanyak Rp10.000 untuk dapat memperoleh barang atau jasa tersebut. Harga terbentuk karena pertemuan permintaan dan penawaran barang. Hal ini digambarkan dengan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran suatu produk. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan hubungan jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menunjukkan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah yang diminta turun. Sebaliknya, bila harga barang menurun, maka jumlah barang yang diminta konsumen naik. Seperti tabel di samping. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan jumlah barang yang ditawarkan pada produsen berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menunjukkan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan naik. Demikian pula, bila harga barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menurun pula. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penentuan harga barang. Pemerintah memiliki peran khusus dalam menentukan harga pasar. Hal tersebut dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan harga produk, tujuannya untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan harga yang terlalu tinggi. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian pada umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warganya. Bahkan, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan tanpa harga sama sekali. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama, fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Dan yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang ketiga, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik ini meliputi dua macam barang, yaitu yang pertama, barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contohnya, jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut. Yang kedua, barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contohnya, pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang. Tugas pemerintah terhadap barang publik. Tugas pemerintah adalah menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga murah. Dengan demikian, pemerintah akan ditekan oleh kekuatan politik untuk tidak mengambil keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkannya. Itulah sebabnya pemerintah seringkali menetapkan harga di bawah tingkat harga yang sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen barang tersebut. Namun, dampak dari keputusan pemerintah ini menimbulkan ketidakefisienan atau terjadi pemborosan apabila dibanding dari ilmu ekonomi, karena konsumen menilai barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah terlalu mudah diperoleh. Contoh yang dapat digunakan adalah penyediaan public utilities oleh pemerintah, seperti air minum dan listrik.
Pemerintah tidak diharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak itu. Sehingga pemerintah dapat menetapkan harga tertinggi. Pemerintah hanya menutup biaya totalnya yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan pemerintah penyedia barang publik utilities akan tetap dapat berjalan tanpa mengalami kerugian. Akan tetapi, situasi penyediaan publik utilities tersebut tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Bentuk intervensi pemerintah dalam penentuan harga barang. Pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung. Yang pertama, penetapan harga minimum yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog, kemudian distribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang menentukan harganya di luar harga minimum. 2. Penetapan harga maksimum atau selling price. Tujuan dari penetapan harga maksimum adalah untuk melindungi konsumen. Contoh dari penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tarif angkutan bis kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometernya. Contoh penetapan harga eceran tertinggi di Indonesia salah satunya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng kelapa sawit. Pasal 3 menyatakan 1. Menteri menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. 2. Harga eceran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu sebesar A. Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, B. Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, C. Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. 3. Besaran harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. Intervensi pemerintah terkadang tidak selalu seiring sejalan dengan tujuannya. Penetapan harga produknya lebih tinggi dari harga pasar semula dapat menyebabkan tingginya penawaran, sehingga bermuncullah pasar-pasar gelap. Akhirnya, pasar-pasar resmi menjadi tidak laku. Sedangkan, apabila harga produk ditetapkan di bawah harga pasar, maka akan terjadi kelebihan permintaan sehingga dapat menyebabkan distorsi pasar. Intervensi pemerintah secara tidak langsung. 1. Penetapan pajak. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. 2. Pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok dan juga perusahaan yang baru berkembang. Kebijakan ini ditempuh dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan, seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi dan sebagainya. Keterkaitan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Sektor pertanian akan menjadi penyedia supplier bahan makan, bahan mentah, kapital, dan bahkan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian yaitu industri dan jasa. Sektor pertanian akan menjadi pasar dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian. Sektor pertanian memerlukan barang-barang hasil industri seperti alat-alat pertanian, pupuk, kimia, obat-obatan pemberantas hama, dan sebagainya. Selain itu, sektor pertanian akan membutuhkan jasa angkutan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, sektor pertanian dan non-pertanian mempunyai keterkaitan. Kebijakan harga positif. Kebijakan harga positif dapat dijadikan sebagai perangsang terhadap peningkatan produksi pertanian. Dengan memberikan jaminan harga tinggi, para petani akan terangsang untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditi pertanian lainnya. Hal ini akan membuat harga pangan dan harga bahan pertanian menjadi mahal, sehingga berakibat menahan laju perkembangan sektor non-pertanian. Selanjutnya adalah kebijakan penyangga. Dalam kebijakan ini, pemerintah itu harus seimbang antara menjaga agar harga pangan itu tetap murah dan juga menjaga agar harga jual hasil pertanian itu tetap stabil, sehingga pendapatan petani itu cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Usaha Logistik atau Bulog menentukan harga patokan khususnya untuk harga beras di Indonesia.
Misalnya mekanisme yang ditempuh yaitu pada produksi padi berlimpah, maka harga produk itu kan cenderung turun. Untuk mencegah adanya penurunan harga padi, maka pemerintah melalui Bulog itu mengadakan operasi pembelian beras di pasar, bahkan langsung pada para petani padi melalui koperasi unit desa atau KUD. Sebaliknya, jika masa paceklik itu tiba, maka Bulog juga harus waspada, dan bila terjadi harga pangan itu meningkat melebihi harga batas atas, maka Bulog harus membongkar persediaan dan menjualnya ke pasar. Karena ada tambahan penawaran, maka diharapkan harga akan tidak naik terlalu tinggi atau bahkan bisa turun. Kebijakan harga negatif. Kebijakan harga positif itu pada umumnya berhasil meningkatkan produksi pertanian. Namun, karena hasil produksi pertanian itu berupa bahan pangan dan juga bahan mentah bagi sektor industri dan juga jasa, maka dengan adanya kebijakan harga positif tadi membuat hasil produksi pertanian tinggi akan menjadi mahal, yang artinya produksi sektor industri dan juga jasa tentunya akan mahal juga. Jadi, ini dapat menghambat perkembangan sektor industri dan juga jasa, serta pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, kebijakan harga negatif ini diambil agar masyarakat, tentunya sektor industri dan juga jasa, dapat menikmati hasil pertanian tersebut dengan harga murah. Untuk menurunkan harga tersebut, maka tingkat upah tenaga kerja ditekan, agar harga sektor pertanian itu menjadi murah. Jadi, sektor industri dan juga jasa menghendaki rendahnya harga pangan, sehingga tingkat upah tenaga kerja dapat ditekan dan tidak mahal bagi sektor industri dan jasa tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan sektor industri dan juga sektor jasa akan sangat ditolong untuk bisa bersaing di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Baik, untuk pembahasan yang kelima yaitu penetapan harga angkutan umum. Pada awalnya itu, pemerintah menganut fixed rate tariff system atau tarif tetap untuk harga angkutan umum seperti kereta api, bis, kapal laut, maupun pesawat udara. Namun, dengan perkembangan sistem pemerintahan, sejak Orde Baru sampai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka yang terakhir ini telah menganut sistem pentarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistemnya yaitu peak load pricing system, di mana mengenakan pungutan yang tinggi saat permintaan akan jasa angkutan tersebut meningkat. Permintaan yang tinggi akan transportasi ini terjadi menjelang hari raya, hari libur anak sekolah, dan hari libur umum. Yang selanjutnya adalah review jurnal. Adapun jurnal yang kami review itu berjudul Kebijakan Harga dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian dari jurnal tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa kebijakan harga makanan pokok, terutama komoditas beras, berasal dari kesediaan barang di pasar, dan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Objek penelitian yaitu beras, lalu untuk subjek penelitian berupa perum Bulog. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Untuk tekniknya, yaitu menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan juga data-data yang diperoleh serta hasil penelitian baik dari studi lapangan maupun dari studi literatur. Lalu untuk alasan penelitiannya, untuk mencapai target pembangunan pertanian yang ada di Indonesia, utamanya beras, serta pemerintah dapat menentukan kebijakan harga untuk terutamanya komoditas berupa beras kepada masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang tersebut. Untuk kelebihannya, yang pertama, pada penelitian ini, peneliti dapat menjabarkan apa saja yang mempengaruhi tingkat harga suatu barang atau komoditi. Lalu untuk yang kedua, diksi yang dipakai juga mudah dipahami dan sistematika penulisan yang terstruktur dengan baik. Untuk yang ketiga, peneliti memaparkan hasil penelitian yang bukan hanya dari studi lapang, namun juga dari studi literatur. Dan yang keempat, peneliti memberikan penjelasan mengenai beberapa dimensi yang mempengaruhi harga beras itu sendiri. Lalu selanjutnya, kekurangan dari review jurnal tersebut adalah yang pertama, kekurangan pada subjek penelitian yang dirasa kurang jelas dan menimbulkan multitafsir. Lalu yang kedua, pada penelitian yang bersifat kualitatif ini, di mana peneliti hanya mengumpulkan data di berbagai sumber literasi dan melakukan analisis saja, tanpa adanya pengambilan data melalui wawancara, sehingga data yang disajikan kurang sesuai dengan keadaan di lapangan. Lalu yang selanjutnya yakni mengenai hasil penelitian, stabilisasi harga pangan merupakan aspek penting untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya untuk menjaga stabilisasi harga pangan adalah dengan memperkuat stok pangan yang mencakup jumlah, kualitas, mekanisme pengadaan, dan penyalurannya.
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan. Perum Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga 3 komoditas pokok, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Kebijakan harga dasar pada umumnya sebagai bentuk jaminan harga yang akan diterima petani pada saat panen. Hal inilah yang dimaksudkan agar petani dapat memperoleh harga yang layak. Harga dasar ini ditetapkan oleh pemerintah dan pada awalnya dikenal dengan nama Kebijakan Harga Dasar Gabah atau HDG. Sekarang telah berkembang menjadi Harga Pembelian Pemerintah atau disingkat HPP. Untuk menjamin harga dasar yang efektif, pada saat panen pemerintah melalui Bulog melakukan operasi pembelian gabah. Harga gabah di tingkat petani tertekan di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Beberapa dimensi yang menentukan harga beras, yakni yang pertama, ada perubahan harga gabah atau beras karena perubahan bentuk. Gabah kering panen atau disingkat GKP adalah bentuk gabah yang belum diproses dengan kadar air sebesar 25%. Para petani umumnya menjual hasil produksinya dalam bentuk GKP. Lalu yang kedua, yakni ada perbedaan harga beras menurut kualitas. Menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2015 ditetapkan bahwa harga pembelian pemerintah atau HPP beras sebesar Rp7.300 per kilogram di gudang Bulog dengan kualitas A, yakni kadar air maksimal adalah 14%, lalu B, butir patah maksimum ialah 20%, lalu selanjutnya yakni kadar menir maksimum 2%, dan juga derajat sosok minimum yakni 90%. Lalu yang ketiga adalah perbedaan harga karena perbedaan jenis beras. Keragaman jenis beras yang tersedia di pasar beras dalam negeri inilah yang melatar belakangi kebijakan harga tertinggi atau HET. Beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui peraturan oleh Kementerian Perdagangan tentang penetapan harga eceran tertinggi beras yang mengklasifikasikan beras menjadi beras medium, beras premium, dan juga beras khusus. Perbedaan harga beras menurut musim berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap kebijakan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah atau RASKIN. Salah satu hasilnya menyebutkan bahwa adanya kelemahan dalam kebijakan penetapan HPP yang diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan penggadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Terkait hal ini, KPK merekomendasikan 2 hal, yaitu yang pertama, penetapan harga dan spesifikasi untuk beras kualitas medium yang ditetapkan flat sepanjang tahun menyulitkan Perum Bulog untuk menyerap beras kualitas baik. Dan yang kedua yakni adalah kebijakan HPP cenderung tidak mendorong petani untuk meningkatkan produksi beras dengan kualitas yang baik. Lalu kesimpulan dari review jurnal tersebut adalah kebijakan harga untuk komoditas pangan utama atau beras dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Terdapat 2 kebijakan harga, yaitu yang pertama, kebijakan harga dasar, dan yang kedua adalah kebijakan harga tertinggi. Namun, pada saat ini, kebijakan yang bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga beras masih perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya. Lalu, untuk pandangan kelompok 8 mengenai jurnal yang sudah kita review, yakni adalah pada jurnal ini, peneliti memaparkan beberapa sumber daya atau sumber data yang relevan terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Dengan hal ini, kelompok kami cukup terbantu dengan adanya jurnal ini dan dapat menjadi perbandingan dengan sumber literatur lain yang kami dapatkan. Dengan adanya jurnal ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana harga suatu komoditi, utamanya beras, ditetapkan di pasaran, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga pemerintah dan masyarakat petani dapat melakukan kebijakan atau keputusan dalam menangani atau merespon tingkat harga beras di pasaran. Namun dalam pengambilan kebijakan tersebut, seharusnya pemerintah juga memperhatikan situasi dan juga kondisi petani, di mana untuk dapat menciptakan kualitas beras yang unggul, petani juga harus disupport baik dari segi dana dan juga perlengkapan pertanian seperti teknologi yang modern, pupuk, dan juga benih yang berkualitas. Sekian dari kelompok 8 dalam pemaparan materi. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.